Soal yang pertama yaitu pada materi kemagnetan. Sebuah transformator memilih 1500 lilitan primer dan 300 lilitan sekunder. Bila tegangan sekunder transformator tersebut 3 volt dan arus primernya 4 mA, berapakah tegangan primer dan arus sekundernya? Untuk menyelesaikannya, kita harus mengetahui dulu variabel-variabel yang diketahui. Yang pertama ada lilitan primer yaitu 1500 lilitan, kemudian ada lilitan sekunder yaitu 300 lilitan, kemudian ada tegangan sekunder sebanyak 3 volt dan juga arus primer sebesar 4 mA. Yang ditanyakan adalah berapa sih tegangan primernya? Nah, untuk tegangan primer dan juga arus sekundernya. Untuk mencari tegangan primer dan arus sekunder, maka kita menggunakan rumus NP per NS sama dengan VP per VS, di mana NP itu adalah 1500, NS adalah 300, VP itu tidak diketahui dan VS itu sama dengan 3 volt. Berarti tegangan primer adalah 1500 dikali 3 per 300. Untuk tegangan primernya yaitu 4500 per 300 sama dengan 15 volt. Jadi tegangan primernya adalah 15 volt. Kemudian untuk materi listrik statis. Pada materi listrik statis saya mengambil soal nomor 2. Pada percobaan 2 buah balon bermuatan yang didekatkan, gaya tolak-menolak kedua balon akan semakin besar. Jika posisi kedua balon tersebut semakin didekatkan, dapatkah kamu menunjukkan sketsa gambar peristiwa tersebut? Nah, inilah dia bagaimana peristiwa dari gaya tolak-menolak kedua balon dan jika posisinya semakin besar dari kedua balon tersebut semakin didekatkan, maka sketsa dari balon tersebut dapat digambarkan seperti ini. Kemudian untuk soal latihan beda potensial, saya mengambil soal nomor 2. Jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15C. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung-ujung rangkaian listrik adalah 45 Joule, berapakah beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Di sini kita akan mencari beda potensial atau V. Yang diketahui adalah daya listrik yaitu 45 Joule dan Q yaitu 15C. Kemudian kita ingin mencari beda potensial dari ujung-ujung rangkaian tersebut, di mana untuk rumusnya bisa kita turunkan dari W sama dengan Q per Q dikali V, bisa diturunkan menjadi V sama dengan W per Q, di mana W itu 45, Q itu 15, maka beda potensial dari ujung-ujung rangkaiannya adalah 3 volt. Kemudian listrik dinamis, di sini kita bisa melihat beberapa rangkaian yang dicari hambatan pengganti atau besar hambatan total. Nah, di sini saya akan mengambil untuk satu untuk rangkaian paralel dan satu untuk rangkaian seri. Untuk rangkaian hambatan 1 kita bisa melihat bahwa R1-nya adalah 2 ohm, R2-nya adalah 6 ohm, R3 adalah 4 ohm. Yang ditanyakan adalah R pengganti atau RP. Untuk rumus dari RP sendiri atau pada rangkaian paralel yaitu 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3, di mana 1/R1 dapat kita ketahui bahwa R1 adalah 2, 1/R2 adalah 1/6, 1/R3 adalah 1/4. Kemudian 1/RP menjadi 6/12 ditambah 2/12. 1/RP sama dengan 11/12. Itu artinya 11 RP sama dengan 12 dikali 1. RP sama dengan 12 per 11, maka RP menjadi 1,09 ohm. Bagaimana dengan rangkaian hambatan pengganti pada rangkaian seri?
Untuk rangkaian seri sendiri itu kita menggunakan rumus R1 tambah R2 tambah R3, di mana R1 adalah 3 ohm, R2 adalah 2 ohm, dan R3 adalah 4 ohm. Jadi total hambatan pengganti rangkaian seri adalah 9 ohm. Itulah dia penjelasan tentang soal-soal yang ada pada buku IPA sekolah kelas 9. Terima kasih sudah menonton.